Selamat pagi, anak-anak kelas 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Salam olahraga jaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Ketemu dengan Pak Agus hari ini dari Sabtu. Kita akan bahas materi kita PJOK bab 3, bab yang baru ya, tentang atletik. Sebelumnya Pak Agus ucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah mengerjakan PTS. Hanya satu anak yang belum, karena ada kendala dan hari ini akan mengerjakan. Yang lain good job, sesuai dengan jadwal dan tepat waktu. Anak-anak kita akan bahas atletik. Kalian amati gambar, kurang lebih gerakan atletik itu ya seperti ini. Ini ada tolak buru, ada lompat jauh, ini ada lompat tinggi, ini ada lompat tinggi galah pakai tongkat, ini ada lempar lembing, lempar cakram, ini sprint ya. Ini kalau tidak salah jalan cepat ini sepertinya. Mulai dari gerakannya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Baik, siap belajar dan bergerak. Siapkan buku catatan, LKS PJOK, alat tulis, buatlah suasana belajar yang menyenangkan. Dengar dan simak materinya setelah petunjuk. Nah, hari ini tidak ada tugas yang dikirimkan, baru selesai PTS, jadi kita tidak ada tugas. Anak-anak bisa membaca buku LKS-nya dan coba melakukan aktivitas fisik ya. Nah, untuk tugas latihan fisik yang minggu kemarin, hari ini dikirim ya, hari ini dikirim. Jadi kita kan sudah buat dari tanggal 11 ya sampai tanggal 18, Senin sampai Sabtu. Hari ini dikirim. Dan Pak Agus merasa cukup. Sudah cukup untuk latihan fisik. Untuk videonya nanti akan Pak Agus kirim video bagaimana evaluasi tentang latihan fisik yang kalian lakukan kemarin, karena kelihatannya instruksinya mungkin dari Pak Agus kurang begitu jelas, jadi banyak anak yang mengerjakannya kurang tepat. Tapi no problem ya, tetap semangat. Nah, untuk minggu depan kita tidak ada latihan fisik yang dikirimkan, tapi kalian tetap bisa melaksanakan. Nah, kata Naruto nih loh, semangat gitu ya. Baik, kita bicara atletik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Atletik lahir sejak manusia ada. Kok bisa? Karena semua gerakan tubuh manusia itu diawali dengan gerakan atletik. Merangkak, kemudian berjalan, dan setelah itu berlari, dan selalu lakukan selama hidupnya. Maka atletik memang benar-benar sudah ada sejak dulu kala ya. Sudah ada sejak dulu kala. Cuma mungkin sebutannya tidak atletik gitu ya. Nah, atletik itu juga disebut mother of sport, artinya induk dari segala cabang olahraga yang lain. Maksudnya apa? Dari semua cabang yang ada, itu semuanya menggunakan gerakan-gerakan atletik. Jadi misalnya atletik itu kan ada lari, jalan, lompat. Nah, itu semua ada dalam olahraga yang lain. Dan pasti. Contohnya basket. Basket juga pakai lompat. Ketika melakukan layup dan lompat itu menjadi bagian yang dekat dan merupakan cabang dari atletik itu sendiri. Makanya atletik dibilang mother of sport, induk dari segala cabang olahraga. Nah, nomor-nomor atletik yang diperlombakan. Nih, yang kita bicara diperlombakan. Kalau kalian amati, ini adalah estafet. Mereka saling bertukar tongkat ya. Satu-satu kita bahas. Nomor jalan cepat. Jadi bukan jalan santai. Jalan santai itu lebih masuk ke kebugaran, latihan kebugaran ya. Kalau sudah masuk ke perlombaan, tidak ada jalan santai. Adanya jalan cepat. Nah, kalau di kampung-kampung mau ada jalan santai, ya itu untuk kebugaran. Nanti hadiahnya tidak ada yang lebih dulu, tapi door prize. Gitu. Nah, kalau yang dilombakan itu jalan cepat. Jalan cepat, oke? Jalan cepat dan lari berbeda. Kadang-kadang orang lihat hampir sama dengan lari. Jalan itu satu kaki harus tetap menginjak tanah. Kalau lari ada saat kedua kaki melayang. Jadi beda. Nah, nanti ketika ada kecurangan kelihatan. Oh, itu lari, bukan jalan. Walaupun kelihatan cepat seperti lari. Karena ada satu kaki harus tetap di tanah. Oke, jaraknya seperti ini. Terus nomor lari jarak pendek atau kita sebut lari sprint ya, lari cepat itu ada 100 meter, 200 dan 400. Jadi tidak ada 300-nya. Oke, estafet itu 4 kali 100 berarti 400, tapi dilakukan oleh 4 orang.
karena mereka bertukar seperti ini. Ini pelari pertama, ini pelari kedua. Nanti ada pelari ketiga dan keempat. Jadi estafet itu seperti itu. Kadang disebut lari sambung. Kemudian lari gawang. Lari gawang itu ada penghalangnya, lari sambil lompat. Lari sambil lompat. Oke, itu masuk dalam kategori lari jarak pendek. Nah, kemudian ada juga lari jarak menengah. Menengah itu 800, 1500, bahkan sampai 3000 halang rintang. Ini ada dilombakan juga. Ini butuh kebugaran tubuh yang nggak sembarangan. Ini harus benar-benar kuat. Kalau ini butuh kebugaran, kekuatan dan kecepatan, speed and strength. Nah, kalau ini lari jarak jauh, ini hampir seperti jogging, ya, hampir seperti jogging. Jadi dia daya tahan tubuh lama banget, bukan kekuatan tapi daya tahan tubuh. Maraton sampai segini nak, 42,195 km, jauh sekali. Oke, yang berikut di nomor lompat. Tadi ada nomor jalan, nomor lari, kemudian sekarang nomor lompat. Lompat ada 3, lompat jauh, kemudian lompat jauh, ini lompat jauh, lompat tinggi, ini lompat tinggi, terus ada lompat jangkit, dan ada lompat tinggi galah. Oke, ini membutuhkan kekuatan otot. Kekuatan otot dan flexibility. Ini ada flexibility, melengkung. Kalau kita bicara kebugaran itu sangat menyenangkan anak-anak. Nomor lempar. Nah, lempar apa? Lempar bola, lempar tangkap bola. Oh, bukan. Di atletik tidak ada lomba lempar tangkap bola. Itu gerak dasar. Nah, kalau di atletik lemparnya lempar lembing. Pak, boleh nggak latihannya pakai lempar bola? Boleh. Untuk gerakan tangan. Tapi ketika dilombakan yang digunakan lembing. Nah, untuk SD tidak pakai lembing, tapi pakai namanya turbo. Bentuknya seperti rudal, seperti turbo lah. Itu di kids atletik. Itu lempar lembing, terus ada lagi lempar cakram. Jadi modelnya seperti piring. Terus ada lagi lontar martil yang ini lontar martil nih. Ini ada seperti besi tolak peluru tapi dikasih rantai atau tali yang kuat, diputarkan. Terus dilontarkan, dihempaskan. Jadi berbeda dengan dilempar, dilontarkan. Tolak peluru. Nah, ini nih, tolak peluru. Ada peluru di sini, terus ditolak, bukan dilempar. Karena kalau lempar bahaya. Pergelangan tangannya bisa salah cedera. Jadi tidak dilempar, dan mereka sudah dilatih untuk melakukan tolakan. Bahkan kalau mereka melakukan lempar, cedera bisa mereka alami dan mereka didiskualifikasi. Nah, untuk materi kita nanti kita akan kesini anak-anak, tolak peluru. Karena masa pandemi nggak mungkin Pak Agus suruh kalian lari-lari, jadi kalian akan melakukan gerakan tolak peluru. Pak, pakai peluru beneran? Nah, kita modifikasi. Oke, kita perlu bicara juga tentang atletik dan tokoh-tokohnya ini. Pak Agus suka dengan satu orang ini, namanya Bolt, Usain Bolt. Bahkan ada yang menggunakan Bolt sebagai provider karena cepat. Saya nggak tahu providernya cepat apa enggak. Tapi kalau kita bahas di Usain Bolt, memang dia the best of the best, paling cepat di dunia saat ini. Kalian bayangkan aja, lari pendek tadi 100 meter ya, itu Usain bisa mengerjakannya seperti ini. Nah. 9,58 detik, luar biasa, cepat sekali, larinya cepat sekali, dan masih belum terkalahkan saat ini. Oke, ini orang keren dari Jamaika. Kata orang, katanya karena postur dan anatomi tubuh. Mungkin iya, tapi Pak Agus kira mungkin tidak juga. Yang paling utama adalah karena training dan asupan gizi. Kalau Pak Agus, latihan dan asupan gizi. Dan daya juang untuk menang, itu penting. Kalau di lomba, ingin menang itu penting sekali. Oke ya. Ini adalah Usain Bolt, orang dari Jamaika, dan saat ini memang masih sebagai orang yang tercepat di dunia. Indonesia bagaimana? Ada ini. Indonesia punya anak muda yang luar biasa. Nah. Nih, namanya siapa? Muhammad Zuhri. Orang dari daerah ini, nak, bukan dari Jakarta. Bukan dari Surabaya, bukan dari kota-kota besar, tapi dari daerah. Dan latihan di daerah itu
alat untuk latihannya hampir tidak ada. Artinya minim sarana prasarana. Tapi gemilang ternyata bisa menghasilkan. Karena apa? Daya juangnya juga tinggi dan dia melakukan training langsung di alam. Dan medannya di sana beda. Dari orang dari Nusa Tenggara Barat. Ini dia nak. Dia menjadi pelari tercepat dunia yaitu pada saat Olimpiade U20. Dia berhasil menyentuh garis finish tercepat mengalahkan lawan-lawannya. Untuk prestasi itu dia mencatatkan betul-betul di anak muda di usia 20 pelari nomor satunya Indonesia. Nah, ketika di Asian Games memang agak berbeda. Mungkin karena beban merasa bahwa sebagai juara dunia ya, tapi kita tidak tahu karena mungkin mental juga berpengaruh. Tapi menurut Pak Agus ini potensi. Jadi kalau anak-anak amati, Indonesia juga punya pelari yang cepat di dunia pada usia itu. Nah, sekarang dia sudah berkembang, maka tergantung dia nih mau melatih lagi atau tidak kemampuannya. Gitu ya. Ya, Pak Gus kira sekilas saja seperti ini untuk materi kita di atletik. Atletik itu dekat sekali dengan kehidupan kalian. Jadi saya kira gampang untuk kalian lakukan. Kalian jalan sudah atletik, kalian lari. Ketika mengejar apa? Mengejar layangan yang putus. Itu juga kalian sudah melakukan atletik atau kalian berlari karena dikejar apa? Dikejar misalnya ada anjing tetangga yang lepas rantainya terus mengejar kalian. Itu adalah kalian melakukan aplikasi. Harus bisa berlari kencang. Kalau enggak nanti apa? Digigit. Kalau kalian mau supaya tidak digigit, ya kalian lari sambil menyiapkan apa? Makanan. Nanti diberikan kepada si anjing tadi, biar anjingnya makan terus kalian nonton. Oke anak-anak, aplikasi dalam kehidupan sehari untuk atletik sangat-sangat banyak. Dan kalian dekat sekali dengan itu. Tinggal sekarang Pak Agus coba memahamkan bahwa bagaimana supaya kalian bisa berlatih agar kemampuan itu bisa berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Kalau sekalian cukup sekian, tetap semangat belajar anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Salam olahraga, jaya.